Nah, Sobat Agro, selain humus akar bambu yang banyak banget permintaannya masuk ke Kang Eko, ternyata ada juga pembibit maupun penghobi tanaman buah dan juga mungkin tanaman hias ya, yang khusus meminta tanah di bawah akar bambu gitu, minta disuplai oleh Mas Eko. Nah, kita tanya langsung ke Mas Eko nih ya, sebenarnya apa sih kegunaan tanah di bawah pohon bambu ya selain humus akar bambu? Langsung aja. Nah, Mas Eko bisa dijelaskan nih. Tadi ada juga aktivitas Mas Eko lagi nyangkul, bukan ngambil humus akar bambunya ya, tapi tanahnya nih seperti kita lihat cukup dalam digali Mas Eko. Nah, ini memang ada yang khusus minta Mas Eko, terus buat apa gitu mereka minta? Oke. Dan gini, ini untuk tanah humus bambu itu ini top Oke. soil asli, ini asli benar-benar top soil. Ini untuk emang yang dibutuhin tanamannya untuk awal grounding, awal Oke. tanam itu top soil yang sangat dibutuhkan. Karena Oke. top soil itu banyak kandungan nutrisi juga. Unsur haranya pun sangat tinggi ini. Tanah bambu ini. Gembur banget ya. Gembur banget Oke. ini. Oke. Dan ini juga untuk mengikat nutrisi juga bagus dibandingkan tanah yang lain gitu kan. Oke. Ini saya juga pegang nih ya, walaupun tanah tapi memang banyak juga sebenarnya kandungan akar bambunya nih di tanah humus bambu ini ya Mas Eko ya. Ini pun kalau digali 1 meter ini masih gembur karena ini kebun bambu ini itu udah ratusan tahun umurnya. Waduh, tua bener ya. Iya. Sama Mas Eko tuaan siapa? Jauh, Jauh. jauh. Jadi pemirsa Sobat Agro, tanah humus bambu ini menurut pengakuan Mas Eko dan udah dibuktikan ya karena Mas Eko memang rutin mengambil dari sini. Ini sampai dengan kedalaman 1 meter digali masih banyak apa? Gembur, masih gembur. Masih gembur, masih banyak apa akar bambunya gitu. Jadi memang masih banyak humus bambunya ya. Jadi memang subur banget buat tanaman. Nah, yang minta ini apa Mas Eko sama dari pembibitan juga, dari penghobi juga apa gimana yang minta humus apa tanah humus bambu ini? Kebanyakan pembibit yang Hmm. minta ini Hmm. karena untuk bibit kan kalau untuk bibit kan ya harus ada tanahnya gitu Hmm. kan. Kalau untuk topping grounding banyak kan humus akar bambu. Hmm. Kalau ini buat nyikat nutrisi kata pembibit yang pembibit Oke. apa tanaman Hmm. untuk bibit-bibit yang bahkan yang masih baby masih ini Hmm. juga banyak yang make gitu. Oke. Jadi ya seperti kita tahu ya, salah satu kendala di pembibit terlebih yang mungkin agak di perkotaan itu sulit mencari tanah yang Ya, subur ya Mas Eko ya. Nah, bisa diatasi dengan solusi pasokan tanah humus bambu dari Mas Eko di Lumpin Bogor ini. Ini permintaannya sama besar nih sama yang humus akar bambu nih Mas Eko. jadi gini, kalau untuk tanah bambu kan emang saya nggak rekomendasikan Mm-mm. untuk jual keluar. Mm-mm. Tapi banyak juga permintaan. Mm-mm. Itu paling ya untuk seller-seller aja. Kalau untuk customer biasa sih ya sebenarnya Mm-mm. humus akar bambu itu udah ada tanah humusnya Mm-mm. gitu kan. Untuk penghobi ya Mm. cukup lah pakai humus akar bambu aja. Oke. Kalau untuk seller ya Mm. kebanyakan pakainya tanah gitu kan. Seller itu maksudnya pembibit. Pembibit, Oke. pembibit, seller-seller bibit Mm-mm. gitu, bibit, bibit jahe, bibit apa aja, palawija, bibit anggur, Oke. bibit mangga, Oke. gitu, semua, gitu. Mm-mm. Oke, jadi buat sobat agro semua yang mungkin saat ini berprofesi sebagai pembibit tanaman buah, palawija, dan aneka jenis tanaman lain nih bisa jadi rekomendasi juga ya mungkin di sekitar daerah rumahnya, tempat tinggalnya ada atau kalau dekat wilayah Bogor bisa minta supply juga nih ke Mas Eko nih. Baik, Mas Eko, terima kasih banyak sekali lagi informasinya, pengetahuannya, inspirasinya. Sukses terus untuk usahanya Mas Eko. Amin, Terima kasih. sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Nah, demikian Sobat Agro semua informasi dari Mas Eko di Lumpin Bogor mengenai tanah humus bambu ya yang bermanfaat banget buat pertumbuhan bibit dan tanaman. Bukan buat tanaman. Sangat dibutuhkan buat tanaman. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video Sobat Agro berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.